Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Para jamaah masjid Ikhtiarul Amin rahimahullah khusus Ustaz semoga kita semuanya dianugerahkan iman Islam yang Allah dikasih keberkahan kehidupan kita, dikasih perlindungan Allah Subhanahu wa taala, menganugerahkan ilmunya yang bermanfaat, menganugerahkan rezekinya yang luas dan halal, menganugerahkan sehat walafiat, dosa-dosa kita selalu diampuni Allah, doa kita selalu dikabulkan Allah. Amin. Dan kita dipanjangkan usia dan umur kita, diambil dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hazinya wa qul ila hadratil Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 29 di sini. Maqalah yang kedua kembali dibaca satu. Tadi kalau kagak ada yang masuk ke kamar saya, tiduran saya. Iya, ada yang masuk. Ibu masuk kamar, mau tidur? Baru pulang dari kemarin, pas pulang jam 5. Bos. Oh, baca mah. Jangan ngantuk mulu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyah. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ma min 'abdin radhiyallahu anhu salih atas Abu Bakar Siddiq. Tidak ada dari seorang hamba yang Allah anugerahkan rezeki 10 perkara kecuali Allah selamatkan dari berbagai macam apa. Yang pertama itu wasorofi, kemudian jika dia memuliakan rezeki itu, dia menjadi orang al-muqarrabi, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanala darajatul muttaqin, dan menjadi derajatnya adalah derajat orang-orang yang bertakwa. Ay allazina taraku syahwatan nafs wa yattabul mandiyat. Kemudian dia adalah orang-orang yang meninggalkan syahwat, segala syahwat nafsunya, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujung-ujungnya dia adalah memiliki derajat al-muttaqin. Dia memiliki derajat al-muqarrabin. Dia bisa meninggalkan segala hawa nafsunya sekecil apapun, dan dia meninggalkan apa yang dilarang. Bisa dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah awwaluha sidqun daimun. Dia selalu jujur, jujur hati, jujur lisan, jujur pikiran, jujur sikap, jujur, selalu jujur. Omongannya kagak ada yang pernah bohong. Omongannya gak ada yang nambah-nambahin. Ma'ahu qalbun qani, udah jujur lagi hatinya itu qanaah. Ayrodin bil ismati, dia dikasih apa aja sama Allah, dia terima itu, dia ridho. Dikasih rezeki 100.000, alhamdulillah. Dikasih rezeki 200.000, alhamdulillah. Itu kan jarang orang yang begitu, jarang. Nah, jadi orang yang dikasih model kayak begitu, dia nanti derajatnya seperti itu. Fasidqul lisan, orang yang jujur lisannya awal sa'adat,
awal daripada kebahagiaan. Awal daripada kebahagiaan adalah kalau orang ngomong lisannya nggak pernah bohong seperti apapun, dia pasti bahagia, dia pasti bahagia. Kalau orang yang kagak jujur, kemudian bohongin orang, nipu orang, nah dia akan menjadikan hatinya gelisah sendiri, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Man qalla sirruhu qalla sadiquhu. Barang siapa yang sedikit jujurnya, maka sedikit temannya. Gak mau orang kalau gak jujur yang pada nemenin. Gak mau orang nemenin orang-orang yang tidak jujur. Ketipu mulu, dibohongin mulu, disiasatin mulu. Gak mau orang lain sama dia. Meskipun tadi teman dekat, tapi kalau memang dia bohong mulu, dia gak mau ditinggalin orang. Jadi orang yang jujurnya sedikit, temannya juga sedikit. Wasani sobrul kamilun ma'ahu syukur daim. Yang kedua adalah sabar yang sempurna disertai syukur yang syukur selalu. Wah, luar biasa kalau orang sabarnya sempurna. Dan udah begitu lagi, udah sabar sempurna, selalu bersyukur. Emang nggak bakal dapat apa dia, pasti bahagia aja, enak aja, enteng. Orang kan yang penting dia mau hidupnya mau dijalin bentuknya bagaimana, yang penting dia bisa bersabar. Walaupun kata dia banyak nikmat, kalau dia nggak bisa bersabar, susah terus. Walaupun kata dia banyak pujian, tapi dia bisa bersabar, bisa juga nikmat, bisa nikmat. Karena orang bersabar itu begitu luas pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segala apa saja, sabar. Jadi orang itu bisa lebih cepat diangkat derajatnya karena kesabarannya. Banyak itu derajat-derajat yang mengangkat manusia menjadi al-muttaqin, menjadi al-muqarrabin. Jadi itu salah satunya adalah sabar yang sempurna. Sabar terhadap apa yang dicintai, sabar terhadap apa yang tidak dicintai, yang tidak disukai. Syukur apa aja, semuanya dia syukur, selalu dia bersyukur. Mau dikasih kecil, mau dikasih gede, mau nasibnya bagaimana, dia selalu bersyukur. Mau keluarga itu selalu bersyukur. Bersyukur itu adalah satu, harus dengan ilmu, yaitu kenal bahwa apa aja nikmat yang kita dapat adalah dari yang memberikan nikmat. Kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur itu adalah kita harus bahagia. Al-hal al-farhu, keadaan kita harus bahagia. Jadi orang bersyukur dengan nikmat-nikmat kecil maupun besar, dia harus dalam keadaan bahagia dengan yang dikasih nikmat itu pada dia. Dan yang ketiga adalah orang yang bersyukur itu dia menggunakan nikmat apa yang dia punya. Dia kakinya dikasih nikmat, tangannya dikasih nikmat oleh Allah, matanya dikasih nikmat melihat dengan jelas, mulutnya dikasih nikmat dengan ngomong, dan hidupnya dikasih nikmat rezeki. Itu dia gunakan sesuai apa yang Allah cinta dan apa yang Allah suka. Semua Allah memberikan nikmat kepada kita, itu ada tujuan dan maksudnya. Tujuan nikmat diberikan kepada kita adalah bagaimana Allah cinta dan Allah senang kalau kita menggunakan nikmat itu. Ruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman as-sabr was-samahah. Seabdal seutamanya iman itu adalah sabar dan dermawan. Jadi iman itu tingkatannya banyak, dan salah satu iman yang paling afdal itu adalah sabar. Jadi orang as-sabru nisful iman, sabar itu separuh daripada iman. Kalau kita udah hidupnya dengan sabar, udah separuh, itu berarti iman kita itu nggak ada.
dan dermawan. Minimal dermawan tuh dia senyum, mukanya sembringan, mukanya ajer gitu. Udah gambar orang kerja bakti kagak pernah, gitu. Kerja bakti kagak pernah, bagi orang kagak pernah, kerja bakti kagak, ngasih air kagak, senyum kagak. Senyumannya ada. Oke aja Ustaz. Jadi dermawan paling ringan itu adalah senyum. Jadi senyum itu juga adalah sedekah. Iman yang paling afdal itu adalah as-sabar was-samahah, dermawan. Qala ruya anna sallallahu diriwayatkan oleh Nabi sallallahu bersabda, "Ni'ma silahul mukmin as-sabru wad du'a." Sebaik-baik senjatanya orang mukmin adalah sabar dan doa. Senjatanya macam-macam. Dia perang. Kalau dia nggak punya senjata, udah habis sudah, kalah. Senjatanya orang mukmin yang paling baik itu adalah sabar sama doa. Ada orang berdebat lagi berdebat tentang agama. Kalau kita tidak bisa kemudian tinggalin aja. Iya. Kemudian kita dicaci maki orang, kabar aja tinggalin. Kan ada wasbir ala ma yaqul wahjurhum ajran jamila. Sabar apa yang mereka katakan. Mulut orang kan macam-macam, hati orang macam-macam, gaya orang macam-macam. Kata Allah, wasbir ala ma yaqulun, sabar terhadap apa yang mereka katakan. Mereka katakan apa kalau kamu wahjurhum aja, tinggalin aja dengan indah, tinggalinnya. Gak usah ninggalin sambil caci maki, gak usah ninggalin sambil nipu juga, sama aja. Tinggalin, kita berdoa tuh, ya Allah, orang kasihan amat ya, kasihan amat gitu. Nanti dia bisa-bisa jadi akhirnya dosa kita bisa diambil dia, atau amal baik dia kita bisa dikasih kita. Kalau orang model gitu kan kasihan jadi kita doain mudah-mudahan dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan marah-marah belum kemana aja gitu. Nah, orang yang sabar itu adalah dia memiliki senjata dalam hidupnya agar tidak rusuh kemana-mana sebagai benteng dia, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata orang mukmin berdoa. Anak kita pengen jadi orang soleh, anak kita pengen jadi orang benar, angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacain doa, sodakoin, bacain Fatihah, itu berdoa. Emang itu senjatanya. Orang kaya yang punya duit banyak, kadang-kadang anak itu belum tentu benar, mau terus sekolah itu mahal banget. Banyak banget orang-orang biasa, kemudian anaknya masih kecil udah hafal Quran. Anak yang baik itu orang tua berdoa untuk keluarganya. Berdoa itu adalah biar kita juga banyak didoain orang. Itu kita doain orang. Orang kita doain, nanti kita banyak didoain. Kita doain, dia lewat doa kita. Allah, mudah-mudahan tuh orang rezeki lancar. Itu kita doain orang. Tapi kata mereka, amin, kamu juga mudah rezeki lancar gitu. Jangan kita kalau melihat orang semuanya suruh orang, gembel apa pokoknya ya, mending kita positif aja. Lihat orang lewat begitu sih teorinya, tapi nggak tahu lakuinnya. Orang susah. Kemudian waqala Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasa sirruh kaifa yusinu minkal ujub fi a'malika, bagaimana dibaguskan dari kamu itu dibaguskan dari kamu itu al-ujub fi a'malika, kamu itu suka ujub dengan amalmu. Kita suka bangga diri amal kita. Baru kita beramal dikit aja, merasa udah ahli ibadah. Baru kita sedekah dikit aja,
bangga sama kita. Gitu. Bagaimana diri kita itu bagus karena kita suka ujub dengan amal kita. Kita ujub dengan ilmu kita ujub dengan keluarga kita ujub dengan keturunan saya ini namanya saya ini. Nah, jadi ujub baru dia tanafsakan lihat dan dia suka melihat dirinya tuh selalu lebih. Dia selalu melihat dirinya selalu lebih. Tapi wa talabal aqwat 'alaiha, dia itu meminta pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u dzalika bi taufiqillah. Semua itu adalah taufik dari Allah wa badil, dan juga keutamaannya dari Allah. Jadi kalau kita punya ilmu, kita punya harta, kita punya keluarga yang sakinah mawaddah, anak kita itu semuanya adalah taufik dan keutamaan dari Allah. Jangan kita yang ujub-ujub buruk, gitu. Jangan kita yang bangga-bangga itu semuanya adalah dari Allah. Wa in kunta taraktal maksiatan fahimti. Dan jika engkau meninggalkan maksiat itu fahimti karena dijaga oleh Allah yang jaga. Kita itu bisa meninggalkan maksiat itu dijaga oleh Allah. Orang-orang pada main kartu mulu, pada main judi mulu, gitu kan. Alhamdulillah kita tidak ikut-ikutan. Kita namanya dijaga Allah. Jangan kita tujuh. Kalau kita aina anta nasyukri ala zalika, di mana kita rasa syukurnya atas ujian? Di mana rasa syukurnya? Kita meninggalin maksiat, kita puji. Kita dikasih kelebihan, kita puji. Padahal kita bisa meninggalin maksiat karena dijaga oleh Allah. Kita bisa dapat anugerah karena keutamaan dan padahal dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iqraru bi hadhihi ni'mah allati aqtaqaha. Juga dia dia enggak bersyukur, dia enggak mengakui itu atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khaliquka wa khaliqu af'alika ma'a kasbika. Allah itu yang menciptakan kamu dan wa khaliquka, Allah itu yang menciptakan kamu dan Allah yang menciptakan pekerjaanmu ma'a kasbika, bersama usahamu. Jadi kita bisnis dikasih jalan, dikasih rahmat oleh Allah. Bisnis kita lancar, kita dikasih pekerjaan dan Allah ciptakan itu untuk kelancaran bagi kita. Antal kasih bahwa ta'ala al-khaliq. Kita adalah berusaha, kita adalah pengusaha. Wa antal khaliq, tapi yang menciptakan itu adalah Allah. Intinya ini semuanya, jangan kita suka bangga-bangga diri berlebihan. Alasan tahajud sedikit, pakai alasan apa kayak gitu. Apalagi kalau kita ceritanya sama orang yang sebel sama kita, sama orang yang benci sama kita, udah kagak ada cakap-cakapnya, ngomong tambah gitu, tambah kesel. Ngaji tuh kalau orang sebel mah nggak. Ya ngaji. Sama orang yang sama kita juga, ya, sama orang yang berlebihan. Kecuali kita memotivasi orang agar orang itu juga berusaha, orang menjadi lebih baik. Wasalisu fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadir. Dan yang ketiga adalah fakir selalu disertai zuhud yang selalu ada hadir. Fakir tinggi semuanya. Ini apa istilahnya, rezeki tinggi semuanya. Fakir selalu. Emang kita semuanya pada mau fakir? Zuhud selalu. Kita bukan tiba-tiba orang zuhud. Tinggi semuanya.
Tapi mudah-mudahan nyangkut nih dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam amal kita. Uruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya masyarul fuqara uqtullah ar-ridha min qulubikum. Wahai orang-orang fakir, ridholah terhadap apa yang Allah berikan min qulubikum dari hatimu. Tazbaru bisawabi fakrikum, maka kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa kalau kita nggak ridho, nggak dikasih pahala. Jadi kita dikasih kekurangan oleh Allah, harus ridho. Kita dikasih kekurangan berarti kita dikasih pahala. Kita dikasih orang miskin, kita ridho, kita sabar, kita selalu senantiasa dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di mana saja semuanya ada pahalanya. Allah sudah atur. Kita dikasih orang fakir, itu dikasih pahala. Asal kita sabar, asal kita ridho, dikasih kefakiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian para ahli hikmah, istighna'uka 'ani syai' khairun man istighna'uka bihi. Kekayaanmu dari sesuatu itu lebih baik daripada kayamu tapi butuh dengannya. Kayamu dan butuh dengannya. Jadi orang kaya itu yang tidak butuh sesuatu, orang kaya. Artinya kalau orang miskin karena kepengenan punya orang, itu dia namanya orang kaya. Orang fakir dia tidak kepengenan, dia tidak butuh itu yang dipakai. Orang punya motor cakep, agak segera hatinya gitu. Orang punya mobil cakep, agak itu namanya orang kaya. Orang kaya punya mobil satu, pengen punya mobil dua, pengen lagi punya mobil tiga, itu namanya belum kaya. Belum, karena dia belum cukup. Orang fakir, orang miskin yang tidak butuh sesuatu, itu namanya orang kaya. Jadi indah tuh hidup. Makanya cukup aja dia. Mau dia hidup nyenyak, agak punya utang, Ya. Pagi-pagi dia ibadah, dia makan nasi uduk, cukup udah. Iya. Iya, mau segera gitu kan. Orang-orang kalau dia kagak makan sarapannya di hotel bintang 4, rasanya paling enak dia makan. Di mana sih lu bisa? Nah, enak tuh. Cepet. Itu namanya kaya. Kalau orang kaya tapi masih butuh aja, masih pengen aja punya orang, itu namanya itu lebih baik daripada orang miskin yang memang tidak butuh. Kalau kita dikasih hati itu enak, pasti tenang buat orang. Kalau orang dikasih hati tidak kepengenan punya orang, nggak kepengenan, nggak tergerak, itu pasti bahagia banget orang. Wadabiku fikrun daimun ma'ahu batmun jahil. Dan yang keempat adalah dia selalu berpikir disertai dengan perut lapar. Kebalikan semua dari kita ya. Kita mah kagak mau mikir, maunya makan dulu. Makan berpikir. Makanya kita nggak dikasih derajat Robin karena kagak mau mikir orangnya gitu. Mikir, kemudian perutnya maunya kenyang mulu. Nah, yang dikasih oleh Allah Subhanahu biar selamat dari segala macam itu adalah tempat orang yang selalu berpikir. Emang disuruh tahu, apalah kata Pak Karun, apakah kamu nggak mikir, apalah takdirun,
apakah engkau tidak menggunakan akalmu? Bukan begitu. Jadi harus berpikir. Pengen jadi apa tuh istilahnya? Pengen jadi orang dapat ilmu, yang berpikir, merenung, belajar. Pengen menjadi cukup rezekinya gitu untuk anak-anaknya, berpikir bagaimana caranya usaha, bagaimana caranya kerja. Kemudian perutnya jangan kenyang-kenyang, sedang-sedang aja makannya, jangan apa istilahnya sampai kenyang-kenyangnya gitu dia. Kalau belum habis, kalau belum rasanya dia belum berhenti itu makan. Jadi makan ketika lagi lapar, berhenti sebelum kenyang gitu. Dan jangan banyak-banyak, jangan dikit-dikit makan, makan lagi. Perut lapar itu memang adem. Kalau dia memang ikhlas. Orang lapar yang kagak ikhlas bisa marah-marah dulu, bisa ngamuk. Orang lapar bukan karena iman bisa ngamuk. Tapi kalau orang lapar karena iman, adem dia. Orang puasa lapar, mau diapain orang? Nggak marah dong. Dia lagi puasa, laparnya karena iman. Laparnya karena konsep ini, biar dia itu istilahnya masuk hikmah dalam dirinya. Nah, ada orang yang puasa dalam itu 3 bulan, ada yang 2 tahun berturut-turut, gitu. Lapar terus dia, dan kayaknya juga jadi masalah. Mau bilang untuk bertamu dia mulai banyak makanan, kagak tuh dia tergerak tuh. Kemudian tafakkaru fi qala sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah pada tiap sesuatu dan jangan berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikir Allah lagi ngapain? Allah lagi gitu. Yang kita pikirin biar nambah iman kita adalah ciptaan Allah. Begitu luas Allah ciptakan otak manusia, masya Allah. Begitu luas, begitu semuanya menggerakkan anggota tubuh kita. Diisi ilmu, mau ribuan kitab masuk kembali, masukin Al-Quran 30 juz masuk kembali, dimasukin ribuan hadis masuk kembali. Memorinya gede banget. Kemudian Fakinna bainas samai sabi'ah ila kursi sab'atu alafin nur wa huwa fawqa dzalik. Karena di antara langit ke-7 sampai kepada kursi sikasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada 70.000 nur. Wa huwa fawqa dzalik 70.000 ya. Pokok dan di atas itu. Luar biasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah qauman yahsabun nas. Allah menyayangi suatu kaum yahsabun nas yang mereka manusia mengira makhluk orang itu sakit. Wa ma hum bimarrud, padahal mereka enggak sakit. Allah tuh menyayangi orang lapar tuh karena dia menjaga berlapar kelihatannya kayak sakit gitu. Itu Allah menyayangi orang yang kelihatannya sakit. Dilihat orang yang sakit, padahal dia kagak sakit. Karena dia menjaga perutnya, menjaga kelaparannya itu biar dapat hikmah. Itu disayangkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah kita jangan suka merendahkan dan meremehkan orang lain. Orang yang kita kira sakit karena dia beriman pada Allah, karena lapar, itu disayang Allah. Orang menganggapnya itu orang lembek amat, itu orang kurus amat, itu ada hal yang orang disayang Allah. Orang disayang Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan mudah-mudahan ada
berkahnya. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal hamdi inda lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.